Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Seperti biasa ada konferensi pers sebelum pertandingan. Erik ten Hag kali ini sebelum menghadapi West Ham. Tapi ini ternyata dilakukan langsung setelah pertandingan menghadapi Sheriff Tiraspol. Ini gua ambil dari manunited.com langsung aja ya. Hey Erik, gol Ronaldo menghadapi Sheriff ini adalah gol ketiga musim ini. Musim lalu dia mencetak 18 gol di Liga dan 24 gol total. Bisakah dia kembali ke angka-angka tersebut musim ini? Erik ten Hag mengatakan terserah dia ya, tergantung dia. Tapi saya pikir ketika Anda mengumpulkan semua peluang yang dia ciptakan, dia ada di sana. Anda lihat dia mampu untuk berada di posisi yang tepat. Dan saya tahu dia mampu untuk menyelesaikannya. Jadi itu sangat mungkin. Wah, Erik ten Hag percaya ini. Erik ten Hag percaya kalau Cristiano Ronaldo bisa kembali ke performanya seperti musim lalu. Apakah ini berarti akan menjadi pemain andalan di lini depan lagi? Menit bermainnya akan meningkat. Nah, kita saksikan saja. Anda memiliki hasil yang baik nih ditanyakan ya. Anda memiliki hasil yang baik menghadapi tim yang ingin menyerang Anda. Artinya Manchester United bisa melakukan counter attack. Tapi ketika Anda menghadapi West Ham yang bisa saja bertahan lebih dalam, apakah Anda pikir tim Anda akan terbiasa dengan hal tersebut dan bisa mencari cara untuk memecahkan mereka? Seperti yang Anda lihat hari ini, artinya ketika menghadapi Sheriff ya, tentu saja di hari Ahad kualitasnya lebih baik. Artinya West Ham ini dilihat kualitasnya lebih baik daripada Sheriff. Sepakat gue. Mereka bertahan dengan lebih baik, mereka lebih fisikal, mereka lebih teknikal juga. Jadi ini akan sulit. Tapi kita juga harus bisa bagus dengan bola dan bisa tampil dengan dinamis ya. Kita tahu kalau kita bisa saja kita tahu kalau kita ini harus tampil baik ya, karena mereka juga memiliki counter yang sangat baik. Artinya transisi dari West Ham ini juga baik. Sudah ditunjukkan ketika menghadapi Liverpool. Manchester United harus hati-hati. Liverpool tampil dominan, tapi West Ham juga punya kemampuan counter attack atau transisi dari bertahan ke menyerang dengan bagus juga ya. Jadi hari Ahad ini akan lebih sulit dan kita tahu hal tersebut. Ditanyakan juga Cristiano Ronaldo ini kan harus berjuang untuk kembali ke tim Premier League. Apakah dia ada di starting line up, artinya untuk hari Ahad ya? Erik ten Hag mengatakan, ya, saya tahu ada beberapa yang melihat seperti ini, tapi saya tidak memiliki atau saya tidak punya tim Eropa, saya tidak punya tim Premier League. Jadi ini tentang bagaimana saya melihat lawan dan apa yang dibutuhkan untuk melawan tim tersebut ya. Dan sekarang saya fokus ke West Ham United untuk hari Ahad. Dan tentu saja kita akan memilih tim untuk mulai ya, artinya starting 11. Tapi juga kita punya plan B, plan C di kantong kita untuk memenangkan pertandingan. Dan itu yang kita butuhkan. Dan tentu saja kita ingin untuk memenangkan pertandingan. Kita tidak hanya 11 pemain, tapi kita juga membutuhkan squad yang keseluruhan. Jadi Erik ten Hag ini tidak membagi squad atau tim Manchester United dari yang tampil di Piala Eropa siapa saja atau enggak. Ternyata betul-betul semuanya ini ditampilkan yang terbaik dengan tujuan untuk memenangkan dan dilihat juga dari siapa lawannya. Jadi disesuaikan ya pemain-pemain yang ditampilkan ini. Lalu juga ditanyakan ya oleh wartawan ini, tapi dengan Marcus Rashford di depan dengan Bruno di belakang dengan dua pemain lebar, ya ini kan bekerja cukup baik ya untuk Anda. Saya pikir itu bekerja dengan sangat baik ya, tapi saya pikir malam ini artinya ketika menghadapi Sheriff, Cristiano dan Marcus di belakangnya ini juga bekerja dengan baik. Artinya Cristiano Ronaldo di depan, di belakangnya ada Marcus Rashford ini bekerja dengan baik ya. Saya sangat happy dengan hal tersebut. Dan saya juga harus mengatakan Donny van de Beek yang masuk di beberapa bagian terakhir juga memiliki posisi-posisi yang baik di antara lini-lini.
Dan saya pikir ini juga kombinasi yang sangat baik. Wah, ini menarik ini. Jadi Erik ten Hag tidak kaku menurut gue ya. Dia sangat cair. Ya, Cristiano Ronaldo di belakang kan dipasangkan dengan Marcus Rashford di belakangnya. Lalu ada pemain yang melebar ya. Bahkan Bruno Fernandes dipasang di kanan. Lalu dia juga memperhatikan dan menurut dia Donny van de Beek yang masuk ini juga memiliki kontribusi. Sepakat gue, Donny van de Beek punya kemampuan yang baik mencari celah di pertahanan lawan yang rapat. Sehingga dengan kembalinya Donny van de Beek ini akan menambah variasi, menambah pilihan ya. Mudah-mudahan bisa menambah solusi juga. Karena bukan tidak mungkin West Ham akan bermain lebih rapat di belakang. Dan ketika itu terjadi kita butuh pemain yang ya pintar mencari celah. Ketika menghadapi Newcastle sebenarnya dengan amatiran gue juga sudah berpikir seperti ini. Cuman pada saat itu ya Donny van de Beek masih belum tersedia. Sekarang ketika menghadapi West Ham, Donny van de Beek sudah tersedia. Akankah dia juga akan masuk ya sekiranya nanti Manchester United menghadapi kebuntuan? Nah, ini menarik. Disinggung oleh penanya juga ini, Anda menyebutkan tentang Donny van de Beek. Sebagaimana senang Anda melihat dia kembali dan apa yang Anda lihat dari dia di beberapa pekan ke depan? Ya, dia sudah sangat lama tidak bermain dan saya sangat happy untuk memberikan dia menit bermain karena Anda membutuhkan hal tersebut untuk bisa ya berperforma yang baik ya. Tapi dia harus bekerja lebih keras. Dia tidak, bahkan dia belum ada 1 pekan ya di latihan seperti sama kayak Harry Maguire. Jadi saya sangat happy untuk membawa Harry dan juga Donny untuk memberikan mereka menit bermain karena kita membutuhkan mereka di pekan-pekan ke depan. Wah, ini artinya rotasi bisa lebih cair lagi dilakukan oleh Erik ten Hag. Apakah dia akan bermain lebih reguler untuk Anda? Nah, ini langsung nanyanya agak ini juga ya, ketika sudah diberikan menit bermain kan ditanyakan apakah akan bermain lebih reguler. Erik ten Hag mengatakan ketika Anda menganalisa musim ini sejauh ini ya tentu saja dia ini sempat tersedia tapi dia harusnya juga mendapatkan kesempatan karena kita butuh gol dan saya tahu Donny ini sangat baik di posisi untuk mencetak gol dan juga dia sangat baik di transisi ke bertahan. Wah, ini pertanda ini. Nampaknya Donny van de Beek akan mendapatkan menit bermain yang banyak mungkin ya. Gua memperkirakan begini, ketika nanti setelah Piala Dunia mungkin ya kita tidak tahu ada kejadian apa, kondisi pemain seperti apa, Donny van de Beek yang kemungkinan besar ini tidak dibawa ke Qatar tentu saja lebih fresh. Kalau dia tidak cedera lagi ya, mudah-mudahan demikian. Sehingga gua prediksi sih dia akan punya menit bermain yang lebih banyak lagi. Tapi ya tergantung bagaimana penampilan dia. Karena yang bisa menggaransi ya menurut gue diri dia sendiri ya. Artinya dia harus bisa maksimal di Carrington dan juga ketika diturunkan dia harus bisa maksimal. Gue dengan amatiran melihat musim lalu tuh tampak banyak pemain seperti tidak percaya kepada seorang Donny van de Beek. Dia jarang diberikan bola walaupun posisinya dia menurut gue cukup baik. Gue nggak tahu ya apa mungkin kesepahaman yang masih belum baik atau terbangun dengan baik ya. Atau memang ada itu tadi unsur ketidakpercayaan. Semoga saja musim ini berbeda. Donny van de Beek di pre-season tampil cukup oke menurut gue walaupun tidak bersama tim utama. Di liga kompetisi resmi dia baru bermain beberapa kali atau bahkan sekali kalau tidak salah lalu cedera. Sekarang dia sudah kembali, kemarin sudah diberikan menit bermain yang menurut Erik ten Hag penampilannya oke, positioningnya bagus. Ya kita lihat apakah dia akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Ya gue berharap sih dia bisa lebih menunjukkan apa ya kemampuannya lah, terutama mencari celah di padatnya lini pertahanan lawan. Gue secara pribadi berharap dia bisa berkembang betul musim ini. Ini sudah bukan musim yang baru bagi Donny van de Beek, sudah beberapa musim di Manchester United. Sayang sekali ya dia ini dengan pemain yang attitude-nya cukup positif ya kan, tidak neko-neko, nggak bikin yang aneh-aneh, attitude-nya juga bagus, profesional ya menurut gue. Ya gue berharap yang terbaik lah bagi seorang Donny van de Beek. Erik, apakah Anthony Martial sepertinya akan bermain sebelum musim berhenti untuk Piala Dunia?
Ditanyakan apakah akan bermain sebelum Piala Dunia mulai. Saya harapkan dia membuat progres. Dia ada di luar tapi dia bekerja di sana. Jadi saya ingin dia berada di atas lapangan. Kita menunggu dari kembalinya dia ke latihan tim ya. Apakah aman untuk mengatakan kalau dengan situasi saat ini untuk penyerang ya, kalau Anda ini butuh seorang striker baru, Erik ten Hag mengatakan saat ini kita tidak fokus ke hal tersebut. Di momen ini kita harus bekerja untuk mengembangkan skuad, mengembangkan departemen penyerangan ya, dan permainan menyerang kita. Kita memiliki striker-striker, kita memiliki striker yang bagus juga ya. Jadi kita bekerja untuk memiliki progres di hal tersebut. Masuk akal menurut gue ketidakpastian apakah Manchester United akan merekrut di bulan Januari. Tapi seperti gue tegaskan juga ya, atau sering gue katakan, tugas pelatih salah satunya, tugas terbesarnya adalah memanfaatkan pemain yang ada, dinaikkan kapasitasnya menjadi yang lebih tinggi lagi sehingga bisa berpenampilan lebih baik di atas lapangan sesuai dengan sistem yang ingin dibangun, taktik yang ingin dibangun. Jadi menurut gue ini salah satu tugas utama dari pelatih ya. Anda sepertinya confident beberapa pekan yang lalu kalau Martial ini akan kembali. Tapi apa yang terjadi? Kita ada setback ya karena dia cedera di punggungnya ketika menghadapi Everton. Ini tentu saja sangat membuat frustrasi ya, tapi untuk kita, tapi juga untuk dia. Setelah sebelumnya kita melihat dia bermain sangat baik di preseason. Ya, gue juga melihat dia di preseason luar biasa ya. Dia tidak memiliki menit yang banyak ya, tapi dia sudah mencetak 3 gol. Artinya di kompetisi resmi. Ya, memang sebagai pemain pengganti pula. Melawan Everton dia memiliki peran yang penting di gol pertama Manchester United. Dia memberikan assist untuk Anthony. Jadi ini sangat baik untuk memberikan dia atau memperlihatkan ya bagaimana perbedaan dengan seorang Anthony Martial bermain. Dia bisa mencetak gol tapi dia juga bisa menghubungkan ya antar lini, dan ini sangat penting. Dan juga bagaimana dia melakukan pressing ini juga sangat baik. Seberapa penting, sebentar nih juga ada pertanyaan. Ini seberapa penting untuk mendapatkan gol dari tim ini? Apakah Anda harus mencetakkan gol banyak ya, karena memang goal difference dari Arsenal dan Manchester City ini kan cukup besar ya. Membangun tim membutuhkan waktu. Nih sekali lagi ya, membangun tim membutuhkan waktu. Gua ulangi lagi, membangun tim membutuhkan waktu. Anda tidak bisa pergi dari 0 ke 100. Anda harus membangunnya perlahan-perlahan ya. Dan Anda harus membangun sebelum Anda ke puncak, sebelum Anda ke atap. Sayangnya ini membutuhkan waktu. Saya tidak punya waktu. Saya sangat tidak sabar. Wah, dia mengatakan gitu ya. Tapi saya harus jelas ya. Sekarang saya pikir kita ini lebih baik di pertahanan. Bertahan dengan 11. Saya pikir pemain sekarang ini lebih tahu kalau kita ini harus melakukannya dengan 11 pemain. Artinya bertahan itu tadi ya. Juga ketika kita membangun, saya pikir kita ini punya perkembangan yang bagus dari pertandingan ke pertandingan. Jadi sekarang kita harus melakukannya lebih ke membangun penyerangan ya. Permainan penyerangan kita. Jadi pertahanan sudah bagus. Sekarang ini adalah bagaimana memperbaiki penyerangan. Ini memang step by step nih. Setahap demi setahap. Nggak bisa langsung semuanya. Ini mungkin beberapa fans ya, mungkin juga sobat Football United, inginnya langsung kita berada di zonanya Manchester City atau bahkan Arsenal yang Arteta sudah membangun beberapa musim ke belakang. Sementara Erik ten Hag ini baru musim pertamanya. Ya, dia baru pertama kali ini berada di Inggris di kompetisi Premier League. Tentu saja banyak hal baru di klub sebesar Manchester United. Dia betul-betul butuh waktu setahap demi setahap. Walaupun tadi dia seperti yang mengatakan juga dia sebenarnya tidak sabar juga, tapi ya memang dia tahu kalau membangun tim ini butuh waktu.
Erik, apa yang berubah setelah Manchester City? Anda memiliki 5 kemenangan dan 2 seri. Apakah attitude ini lebih dari segalanya? Erik ten Hag mengatakan, pertama-tama Manchester City adalah sebuah tim yang sangat bagus dan kita baru saja kembali dari international break. Dan tentu saja di pertandingan tersebut pemain banyak lupa aturan dan juga prinsip kita ya. Ketika kita menghadapi Manchester City, ketika satu pemain melakukan kesalahan, dan ya itu tentu saja akan meruntuhkan kartu, artinya ada efek domino dari kesalahan tersebut. Dan itu tidak bisa bekerja. Kita telah melihat di hari tersebut ya, dan kita juga melihat bagaimana pentingnya hal tersebut. Anda harus mengambil pelajaran di pekan-pekan selanjutnya. Tapi juga seperti saya katakan sebelumnya, kalau Anda tidak ingin memperpanjang pengalaman dari hal tersebut, tapi ya tentu saja kadang-kadang kita harus mengalaminya, artinya kalah telak ya. Artinya tentu saja Erik ten Hag tidak ingin punya pengalaman kalah telak sebenarnya, kurang lebih dia ingin mengatakan demikian, tapi ya dalam perkembangannya kita butuh untuk belajar ya. Memang ada perbaikan ya tentu saja. Erik ten Hag juga mengatakan kembalinya dari international break itu ada efek, ada impactnya. Gue juga sepakat karena sebelumnya sebenarnya kita dalam posisi yang bagus, tapi tentu saja ini ada impact ya setelah. Sekarang kalau seandainya impact tersebut tidak terjadi di Manchester City, kenapa ya? Mereka lebih matang, mereka lebih solid. Pemain-pemainnya ini seperti sudah tahu betul, sudah paham betul prinsip, identitas, filosofi dari seorang Pep Guardiola. Ini yang berbeda. Erik ten Hag sampai harus jatuh bangun di 2 pertandingan awal. Manchester United tidak bermain dengan filosofi yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Setelah sebelumnya di pre-season sudah dimainkan hal tersebut. Lalu ada perubahan, Erik ten Hag memberikan pelajaran ya, hukuman maksud gue. Kembali lagi prinsipnya. Jadi masih ada inkonsistensi di sana. Memainkan prinsip dan juga filosofi karakter yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Dan menurut gue ini salah satu bentuk dari proses itu tadi. Apakah Anda telah belajar ya dari pelajaran tersebut? Saya pikir beberapa pelajaran kita telah belajar, tapi di masa depan kita harus improve banyak dari lawan ya, selevel dengan Manchester City. Jadi dengan menghadapi lawan-lawan seperti Manchester City, Manchester United diharapkan oleh Erik ten Hag ini juga bisa lebih baik lagi penampilannya, bisa lebih belajar lagi ya. Artinya ya tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan ketika menghadapi Manchester City, karena tentu saja masih akan menghadapi Manchester City di Premier League, masih ada tim-tim besar, tim-tim sulit ya kan, masih ada Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur juga yang harus dihadapi di putaran selanjutnya, dan ini juga berpengaruh ke poin ya, walaupun juga bukan hanya menghadapi tim-tim besar juga, tapi menghadapi tim-tim yang lain, karena Liga Inggris ini kan tentang mengumpulkan poin. Dan ya kemarin musim lalu maksud gue kita kehilangan banyak ketika menghadapi tim-tim yang di atas kertas seharusnya kita bisa meraih poin. Dan ini kan juga merupakan tantangan di Liga Inggris. Ada beberapa komentar mengatakan ya karena kita sudah cukup bagus ini menghadapi tim Big Six ya, atau Big Seven katakanlah demikian musim ini, maka kita akan bisa bersaing nih. Belum tentu menurut gue. Konsistensi menghadapi tim-tim lain, dimana tim-tim lain ini juga sekarang ini agak berbeda ya petanya. Newcastle United, Fulham juga bagaimana, Brighton, dan juga bagaimana keadaan dengan contoh yang akan dihadapi West Ham, lalu tim-tim lain juga menurut gue cukup sulit, sehingga konsistensi ini diperlukan. Tidak berarti ketika kita mampu dengan baik yang menghadapi Big Six maka langkah kita akan enggak, karena sekali lagi ini bukan turnamen, ini liga gitu ya, ini liga dimana nanti Indian ini adalah pengumpulan poin yang dihitung untuk menentukan posisi. Jadi menghadapi Big Six atau Big Seven kita sejauh ini cukup baik, tapi ketika menghadapi tim lain juga menurut gue kita harus bisa mengumpulkan poin secara maksimal. Karena ini yang dilakukan oleh tim-tim yang sekarang ini menduduki di peringkat 1, 2, 3. Sehingga ya kita kalau ingin mengejar ketertinggalan ya, artinya terus berada di persaingan, katakanlah di 4 besar ya, kita juga harus mengumpulkan poin demi poin maksimal ketika menghadapi tim-tim lain yang di atas kertas mungkin kita dianggap lebih unggul secara technical. Kurang lebih demikian ya konferensi pers dari Erik ten Hag. Gue artikan, gue kasih komentar juga.
Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, mudah-mudahan suka ya, karena ada beberapa yang berkomentar, "Oh Bang, kenapa sih cuma diartikan aja? Kayak jadi translator aja." Ya, bukan jadi translator, tapi memang gue juga membaca di kolom komentar banyak yang meminta untuk diartikan, untuk dikasih opini ya kan, dirangkum juga ya. Gue menyediakan ini untuk Sobat Football United juga ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.